berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk selalu mematuhi protokoler kesehatan. Ya, kita lihat di halaman 1, perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Di sini ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada kelinci, ada ayam, dan lain-lain sebagainya. Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan yang ada hubungannya dengan gambar, ya. Misalnya begini. Nah ini, bagaimana caranya tumbuhan tersebut menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup? Ini hanya sebuah contoh, kalian cari lagi, buat lagi pertanyaan yang ada hubungannya dengan ini mengenai manfaat tumbuhan. Ya, kemudian di halaman berikutnya adalah laporan pengamatan Edo tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, jagung ini adalah merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya adalah di Indonesia, ada di Madura, ya. Ini sebagai bahan makanan pokoknya, ya. Bapak petani itu menanam jagung dengan biji jagung itu sendiri. Nah, setelah tumbuh kita perhatikan ada tepung sarinya, kemudian ada kepala putih, ada daun, ada dahan, ada tongkol buah, dan lain sebagainya. Baca semuanya ini. Pokok adalah gagasan utama atau pikiran utama atau menceritakan tentang apa di paragraf tersebut, ya. Misalnya di paragraf 1 bahwa jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, dan seterusnya hingga paragraf berikutnya. Kemudian setelah itu diskusikan hasilnya tadi dari diagram tadi, kemudian kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah tulisan di kolom ini, ya. Di buku perhatikan ada kolom seperti ini. Misalnya, nah dari diagram tadi disalin ke sini. Misalkan ini paragraf 1 yang tadi. Kemudian ditambah dengan beberapa kata pelengkap, ya, supaya menjadi sebuah paragraf yang utuh, bahwa jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Nah, petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan cara menanam biji jagung dan seterusnya. Tulis di sini hingga paragraf terakhir. Nah, kemudian di kolom ayo mengamati, masih tadi mengamati tentang tumbuhan jagung, tepung sarinya. Pada bunga jagung akan terbang terbawa angin. Nah, yang menyebarkan tepung sari itu ada angin, ada lebah, ada manusia, ada air juga, ya. Nah, sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi tumbuhan. Nah, perkembangan seperti itu dinamakan perkembangan generatif. Apa itu perkembangan generatif? Nanti di bawah ada penjelasannya, ya. Selanjutnya, nah ini amati bagian-bagian bunga. Perhatikan di buku tematiknya. Nah, ini seperti ini. Ada mahkota, ya, ada benang sari, kemudian ada kelopak, ini kelopak, ada kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, dan tangkai bunga. Nah, perhatikan ini, silakan salin di buku materi, buku pelajarannya, biar punya catatan untuk dihafal kembali. Kemudian, nah ini, ya, penjelasan tadi bahwa perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan yang melalui proses secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, seterusnya baca bagaimana sih awal perkembangbiakan generatif, bahwa diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, itu arti daripada penyerbukan. Baca selanjutnya untuk menambah wawasan kalian. Nah, apa itu zigot? Ada di sana juga, ya. Kemudian di kolom ayo berdiskusi, amati lingkungan sekitarmu, cari temukan berbagai macam bunga yang ada di sekitar rumahmu. Misalnya kalian menemukan sebuah bunga, lalu gambar di sini seperti tadi, mana kelopaknya, mana tangkai sarinya, mana benang sarinya, dan seterusnya seperti ini. Ya, bunganya bunga apa saja yang ada. Misalnya kalian menemukan bunga kertas. Nah, cara penyerbukannya bagaimana? Nah, seperti ini. Pada bunga kertas, ketika kepala sari terkena sentuhan hewan ataupun karena hembusan angin, serbuk sari akan berterbangan. Nah, sebagian serbuk sari tersebut jatuh di kepala putih. Saat itulah terjadi penyerbukan, yaitu, nah tadi melekatnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, selanjutnya ini manfaat perkembangbiakan generatif. Misalnya
tanaman yang dihasilkan memiliki akar yang kuat, biaya perawatannya relatif murah, dan seterusnya. Tulis apalagi manfaat dari perkembangbiakan generatif tersebut. Kemudian di halaman berikutnya, ayo berarti kalian akan membaca sebuah bacaan tentang bunga sepatu, tentang bunga Kamboja. Nah, kedua contoh bunga ini bukan hanya tumbuh di Indonesia saja, akan tetapi juga tumbuh di negara-negara tetangga kita yang lain. Contohnya ini, bunga kembang sepatu tumbuh juga di Malaysia, bunga Kamboja tumbuh juga di Laos. Nah, fungsinya ada macam-macam. Ya, kalau di Bali itu digunakan dalam perlengkapan tari. Kalau di Laos itu digunakan sebagai dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Kemudian selanjutnya Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Nah, mereka membentuk sebuah organisasi yang namanya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara, yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara. Ya, ada 5 negara pendirinya, nanti di bawahnya ada. Dan ini adalah ke-10 negara anggotanya. Ada Indonesia, ada Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk menambah wawasan kalian baca bacaan ini bahwa tadi organisasi ASEAN ini didirikan oleh tokoh 5 negara sebagai pendiri organisasi utamanya pada tanggal 8 Agustus 1967. Mana saja negaranya? Nih, ada di halaman berikutnya. Ada Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Indonesia. Nah, wakilnya siapa saja? Dari Indonesia saat itu adalah Bapak Adam Ali, dari Malaysia Bapak Tun Abdul Razak, dari Thailand Tanat Koman, dari Singapura S. Rajaratnam, dan dari Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Mereka semuanya adalah Menteri Luar Negeri, ya. Nah, ini 5 negara pendirinya, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, bergabung pada tanggal 8 Agustus 67 saat didirikannya organisasi ASEAN. Ini Brunei tanggal 7 Januari 84, ini Vietnam 28 Juli 1955, Laos, Myanmar, Kamboja, dan seterusnya. Baca salam literasi untuk kalian agar wawasan kalian lebih luas tentang ASEAN. Ada Brunei, ada Malaysia, ya. Nah, ini masing-masing anggotanya. Ada Filipina, Kamboja. Baca dengan baik dan benar biar nanti bisa membahas atau mengerjakan tugas yang diberikan. Apa tugasnya? Nanti setelah ini ada sebuah diagram pen yang harus kalian isi tentang perbedaan dan persamaan dari negara-negara anggota ASEAN. Nah, di sini ambil 2 negara, di sini tulis negara apa saja. Misalnya Indonesia dan negara Kamboja. Apa perbedaan dan persamaannya? Boleh ambil negara mana saja. Bapak beri contoh, ini adalah negara Indonesia dan ini adalah negara Kamboja. Nah, perbedaannya tulis di diagram pen yang di luar di sini. Ya. Nah, persamaannya di sini, di titik pertemuan antara kedua diagram pen ini. Kita ambil contoh, misalkan Indonesia. Nah, ibu kotanya Jakarta, kan beda antara ibu kota Indonesia dan Kamboja, beda. Kalau Kamboja itu ibu kotanya adalah Phnom Penh, maka beda ditulis di luar sini, ya, paham ya? Kemudian misalkan ada lagi kepala negaranya. Nah, kalau Indonesia itu kan dipimpin oleh seorang presiden, ya. Kalau Kamboja itu dipimpin oleh seorang raja. Tulis di sini perbedaannya. Satu lagi misalkan Bapak kasih contoh, hari kemerdekaannya kalau Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945, kalau Kamboja tentu tidak sama, yaitu tanggal 9 November 1953. Ini kolom ini, diagram yang luar ini adalah untuk menulis perbedaannya. Lalu persamaannya tulis di sini. Nah, misalkan Indonesia dan negara Kamboja sama-sama terletak di Asia Tenggara. Indonesia dan Kamboja sama-sama anggota ASEAN, dan seterusnya. Ini juga banyak. Bahasa nasionalnya apa, ini apa. Mata uangnya Indonesia apa, mata uang Kamboja apa. Tulis di sini. Ini hanya sebuah contoh. Nah, terakhir mari kita renungkan apa yang telah kalian pelajari hari ini.
ya apakah mengerti atau belum mengerti, paham atau belum paham, maka silakan komunikasikan dengan pembimbing kalian di rumah. Misalkan ada ayah, ada bunda, ada kakak atau siapapun, diskusikan dengan mereka atau diskusikan dengan teman-teman di kelompok grup WA-nya atau dengan bapak dan ibu gurunya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.